Halo semuanya, balik lagi di ARR Story. Tempatnya cerita-cerita horor yang siap bikin malam kamu nggak tenang. Jadi, siapkah kalian untuk mendengar kisah yang mungkin bakal terus kalian ingat sampai besok pagi? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Gue mau cerita kejadian yang sampai sekarang bikin gue nggak bisa tidur nyenyak kalau hujan deras. Bahkan kadang kalau lagi di rumah sendiri dan tiba-tiba hujan turun lebat, pikiran gue suka langsung ke malam itu. Rasanya semua detailnya masih jelas banget di kepala gue, bau tanah basah, suara hujan yang nabrak atap seng, sampai hawa dingin yang bikin tangan dan kaki gue merinding. Waktu itu, gue lagi liburan ke rumah nenek di Desa Rimba. Desa ini kecil banget, letaknya agak terpencil, jauh dari kota, dan dikelilingi hutan rimbun serta aliran sungai yang lebarnya mungkin 2 kali lapangan bola. Suasananya adem, udaranya bersih, dan pemandangannya indah. Tapi kalau malam, suasananya berubah drastis. Jadi sepi banget, cuma ada suara binatang malam kayak jangkrik atau sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Dan kalau pas hujan, entah kenapa, kesunyiannya terasa jauh lebih pekat, kayak ada sesuatu yang ikut bersembunyi di balik gelapnya malam. Sore itu, langit mendung dari jam 3. Awan tebal warnanya abu-abu gelap, kayak mau jatuh ke bumi. Gue sempat ngobrol sama nenek di teras sambil liatin jalan desa yang mulai sepi karena orang-orang udah pada pulang dari sawah. Udara mulai dingin, dan angin kencang bertiup dari arah hutan. Anginnya bawa aroma khas yang cuma ada kalau hujan mau turun, campuran antara bau tanah, daun basah, dan udara lembab. Dari kejauhan, gue bisa dengar suara gemuruh petir, walaupun belum kelihatan kilatnya. Langit pelan-pelan gelap, dan suasana desa yang biasanya udah sepi jadi kerasa makin mencekam. Pas jarum jam di dinding nunjukin hampir jam 5 sore, hujan mulai turun. Awalnya rintik-rintik, tapi cuma dalam hitungan menit udah berubah jadi hujan deras banget. Petir nyambar-nyambar, suaranya bikin dada bergetar. Angin kencang sampai bikin dedaunan di pohon jati depan rumah nenek berisik gesek-gesekan. Air hujan yang jatuh ke atap seng rumah bikin suara berisik yang gak putus-putus, kayak ribuan jari yang ngetuk bareng-bareng. Gue yang tadinya duduk di teras langsung masuk ke ruang tamu, soalnya percikan air udah mulai masuk. Ruang tamu rumah nenek gak terlalu besar. Ada kursi kayu panjang, meja kecil, dan lemari kaca tua yang isinya piring-piring yang jarang dipakai. Lantainya dari semen yang udah halus, dinginnya langsung kerasa di telapak kaki. Nenek lagi masak di dapur. Aromanya sayur asem campur bau sambal terasi nyebar ke ruang tengah, bikin perut gue yang kosong jadi keroncongan. Gue duduk di kursi panjang sambil main HP. Sinyal di Desa Rimba jelek banget, jadi gue cuma buka galeri, scroll foto-foto lama, dan dengerin musik yang udah gue download sebelumnya. Lampu rumah cuma terang di ruang tengah. Bohlamnya warna kuning, jadi cahayanya nggak terlalu silau. Sementara di ruang tamu, lampunya redup banget, hampir kayak cuma cahaya dari lilin. Pintu dan jendela semua udah ditutup rapat, tapi suara hujan dan angin tetap terdengar jelas. Sesekali, suara kayu rumah berderit kecil, mungkin karena tiup angin. Gue narik napas panjang, ngerasa betah tapi sekaligus ada sedikit rasa nggak nyaman. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena terlalu sepi. Di luar, gue bisa lihat lewat celah gorden kalau halaman rumah udah becek. Genangan air mulai terbentuk, dan air dari atap ngalir deras lewat talang ke tanah. Petir kadang nyambar di kejauhan, bikin seluruh ruangan kedip sesaat karena cahaya putihnya. Gue sempat melirik jam di HP, udah hampir jam 6 sore. Hari mulai gelap, dan di desa, jam segitu udah berasa kayak jam 8 malam di kota. Hujan makin deras, suara anginnya kayak orang lagi nyuit panjang-panjang di telinga. Gue sempat dengar suara ranting patah di halaman, kejatuhan sesuatu mungkin. Tapi karena suasana di luar dingin banget, gue nggak kepikiran buat ngecek. Gue cuma bersandar di kursi, kaki dilurusin, sambil nunggu nenek selesai masak. Waktu itu, semua terasa biasa aja. Gue masih santai, masih bisa bercanda sama diri sendiri kalau ini cuma hujan biasa. Tapi sekarang, kalau gue inget lagi, ada satu hal yang dari awal udah bikin suasana agak aneh. Gue perhatiin, biasanya kalau hujan deras gini, suara binatang malam kayak kodok atau jangkrik masih ada, tapi sore itu semuanya mendadak hilang. Nggak ada suara hewan sama sekali, cuma hujan, angin, dan sesekali petir. Udara juga terasa jauh lebih dingin dari biasanya,
sampai bikin gue harus geser duduk lebih dekat ke lampu ruang tengah biar sedikit hangat. Nenek di dapur kedengeran lagi nyanyi kecil, suaranya agak serak tapi bikin suasana jadi lebih hidup. Gue mikir, nenek pasti udah terbiasa sama suasana kayak gini. Buat dia, hujan deras dan sepi mungkin hal yang biasa. Tapi buat gue yang jarang pulang kampung, suasana itu bikin imajinasi kemana-mana. Gue mulai kepikiran cerita-cerita yang sering orang ceritain soal desa rimba. Cerita tentang orang yang tersesat di hutan belakang desa, tentang suara aneh di malam hari, bahkan ada yang bilang pernah lihat bayangan perempuan di pinggir sungai pas hujan badai. Waktu itu, gue cuma senyum-senyum aja kalau dengar cerita begitu, nganggep itu cuma mitos buat nakut-nakutin anak kecil. Tapi malam itu, semua cerita itu mulai kedengeran kayak peringatan yang beneran. Gue sempat berdiri dan jalan ke jendela. Dari celah gorden, gue lihat jalan desa udah sepi banget. Air hujan nyiram tanah sampai kayak kabut tipis naik dari permukaannya. Lampu rumah tetangga kelihatan sayup-sayup, cuma 1-2 aja yang masih nyala. Di ujung jalan, arah ke hutan, semuanya gelap total. Gue merapatin lagi gorden, soalnya cahaya kilat tadi bikin mata agak silau. Gue balik duduk di kursi, narik selimut tipis yang ada di sandaran. Gue mulai merasa aneh karena hawa di dalam rumah berasa kayak pendingin ruangan yang disetel paling dingin. Padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Gue coba mengabaikan itu, fokus ke musik di HP. Tapi entah kenapa, setiap kali gue coba tenang, telinga gue kayak nangkep suara-suara halus di luar, tapi nggak jelas bentuknya. Bisa aja cuma suara hujan yang kebawa angin, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang berusaha terdengar di antara ributnya suara air. Detik itu, gue nggak tahu kalau hujan malam itu bukan hujan biasa. Gue nggak tahu kalau suasana yang tenang dan dingin itu sebenarnya cuma awal dari sesuatu yang nggak bakal pernah gue lupain seumur hidup. Pas gue lagi asik main HP sambil dengerin musik, tiba-tiba terdengar suara tok, tok, tok dari arah jendela. Suaranya pelan, tapi jelas, seperti ketukan yang sengaja dibuat pelan-pelan biar terdengar. Awalnya gue nggak terlalu peduli, soalnya pikir gue mungkin itu cuma ranting pohon yang kebawa angin dan kebentur kaca. Tapi kemudian gue langsung keinget, di sisi jendela itu nggak ada pohon sama sekali. Bahkan jarak terdekat ke tanaman besar ada di halaman depan, itu pun cukup jauh dari kaca. Jadi, apapun yang barusan bunyi, jelas bukan ranting atau dahan. Ketukan itu teratur, jedanya sama, kayak orang yang sengaja ngasih ritme. Bukan bunyi acak kayak benda kebawa angin. Gue berhenti main HP, matiin musik, dan pasang telinga. Di luar suara hujan deras masih mendominasi, tapi ketukan itu seperti menembus semua ributnya air dan angin. Suara itu benar-benar dekat, tepat di sisi jendela ruang tamu tempat gue duduk. Gue mulai ngerasa ada yang nggak beres. Rasa penasaran bercampur sama rasa was-was mulai muncul. Gue berdiri pelan, jalan, mendekat ke jendela, dan dari jarak 1 meter, gue coba intip dikit dari celah gorden. Yang gue lihat cuma gelap. Hujan deras bikin pandangan buram, cahaya dari lampu ruang tengah cuma nyinari sedikit bagian kaca. Angin di luar nyibakin dedaunan di kejauhan, tapi nggak ada tanda-tanda ada orang berdiri di sana. Meski begitu, rasa nggak enak di dada gue malah makin kuat. Gue tarik napas pelan, berusaha nggak panik. Gue pikir, mungkin itu cuma perasaan gue aja. Tapi, begitu gue mau balik duduk, suara itu muncul lagi. Tok, 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 dengan ritme yang sama persis. Rasanya kayak ada yang tahu gue lagi memperhatikan dan sengaja ngulangin ketukan itu. Gue berdiri diam, berusaha ngedengerin lebih jelas. Dan anehnya, suara hujan yang tadi ribut banget kayak mendadak melembut di telinga gue. Gue nggak tahu ini cuma sugesti atau beneran, tapi suara ketukan itu jadi makin jelas, seolah-olah dunia di sekitar gue diem cuma biar gue fokus ke suara itu. Gue mulai mikir buat manggil nenek di dapur, tapi di saat yang sama, ada rasa penasaran yang bikin gue nggak mau langsung nyerah. Gue nahan diri buat nggak teriak. Ketukan itu berhenti lagi, hening, yang terdengar cuma suara hujan dan angin. Gue nyoba meyakinin diri kalau ini cuma kebetulan. Gue balik duduk di kursi panjang, nyoba fokus lagi ke HP, tapi layar HP malah jadi redup karena mode hemat baterai aktif. Gue lihat sisa baterai 40%, padahal tadi kayaknya masih 60% lebih. Bukan masalah besar sih, tapi entah kenapa hal kecil itu ikut bikin gue nggak nyaman.
Udara di ruang tamu mulai berubah. Awalnya cuma dingin biasa karena hujan, tapi sekarang dinginnya beda, menusuk, kayak AC yang disetel di suhu paling rendah tapi langsung nyembur ke kulit. Gue refleks narik selimut tipis yang ada di sandaran kursi dan ngebungkus badan. Biasanya selimut cukup bikin hangat, tapi kali ini nggak banyak ngaruh. Rasa dingin itu aneh, kayak datang dari arah jendela. Gue nyoba nggak melirik ke sana, tapi entah kenapa mata gue terus aja pengen melirik. Beberapa menit gue duduk dalam diam, berharap suara ketukan itu nggak muncul lagi. Tapi harapan gue cuma bertahan sebentar, karena tiba-tiba, tok, 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 kali ini lebih pelan, tapi suaranya jauh lebih jelas. Gue bisa ngerasain getarannya di telinga. Sekarang gue mulai benar-benar mikir buat manggil nenek. Gue tarik napas panjang dan akhirnya nyamperin pintu dapur. Gue lihat nenek lagi ngaduk sayur di panci, mukanya santai kayak nggak ada apa-apa. Gue hampir buka mulut buat cerita, tapi di detik itu juga, suara ketukan itu terdengar lagi, dan kali ini cukup keras, sampai nenek pun langsung berhenti ngaduk. Nenek nggak ngomong apa-apa, cuma diem, matanya ngerjap sekali lalu ngelirik ke arah ruang tamu. Ada jeda sekitar 3 detik sebelum dia nyuruh gue balik duduk. Udah, duduk aja di sana, katanya pelan, tapi tegas. Gue agak bingung, tapi nurut. Gue balik duduk, dan dari posisi gue sekarang, gue sadar kalau pintu dapur sama jendela ruang tamu itu nggak sejauh yang gue kira. Artinya, nenek pasti juga bisa dengar ketukan itu dari dapur. Ketukan itu berhenti lagi. Sekilas gue merasa lega, tapi rasa tenang itu nggak bertahan lama. Karena setelah sekitar 1 menit hening, gue ngerasa kayak ada bayangan tipis yang melintas di balik gorden jendela. Gue cuma ngeliatnya sekilas, dan gue nggak yakin itu beneran bayangan atau cuma pantulan cahaya dari kilat. Tapi yang jelas, saat itu jantung gue langsung berdegup lebih cepat. Udara makin dingin, sampai napas gue mulai kelihatan tipis-tipis kayak asap. Gue tahu ini nggak normal, apalagi semua pintu dan jendela tertutup rapat. Gue narik selimut lebih kenceng, tapi itu cuma bikin gue sadar kalau badan gue udah mulai gemetar. Gue nggak tahu ini karena kedinginan atau karena rasa takut yang pelan-pelan masuk tanpa gue sadari. Nenek belum balik ke ruang tamu, dan entah kenapa gue nggak berani manggil dia lagi. Rasanya kayak kalau gue ngomong, sesuatu di luar sana juga bakal dengar dan tahu keberadaan gue. Gue cuma duduk kaku, mata gue sesekali melirik ke gorden yang sedikit bergerak karena hembusan angin dari luar. Anehnya, gorden itu nggak seharusnya bergerak begitu, karena semua celah udah tertutup rapat. Di tengah semua itu, gue mulai mikir, gimana kalau yang ngetuk itu bukan manusia? Pikiran itu muncul begitu aja, tapi anehnya, gue nggak bisa nyari alasan logis buat ngelawan pikiran itu. Karena kalau bener manusia, siapa yang mau berdiri di luar jendela pas hujan badai gini? Apalagi ini desa rimba, daerahnya sepi, nggak ada orang yang bakal iseng tengah hujan deras cuma buat ngetuk kaca. Ketukan itu muncul lagi. Kali ini cuma satu ketukan pelan, tapi cukup buat seluruh bulu kuduk gue berdiri. Bukan cuma karena suaranya, tapi juga karena di detik itu gue ngerasa ada sesuatu yang menunggu. Gue nggak tahu apa, tapi firasat gue bilang kalau sesuatu itu ada tepat di balik kaca jendela, diam, dan nunggu gue bereaksi. Gue akhirnya nggak tahan, berdiri pelan dan jalan mundur menjauh dari jendela. Gue nggak mau lihat, nggak mau tahu, tapi setiap langkah gue terasa berat, kayak ada yang nggak ngizinin gue pergi. Gue duduk lagi di kursi paling dekat sama pintu dapur, berusaha tenang, dan berharap hujan ini cepat reda. Tapi entah kenapa, justru di momen itu, gue mulai sadar kalau malam ini baru aja dimulai. Gue langsung nahan napas. Sumpah, dari pantulan kaca lemari itu, sosoknya jelas banget. Rambutnya basah, nempel di pipi, tapi nggak kelihatan wajahnya karena tertunduk. Baju lusuhnya kayak kebaya lama yang udah robek di beberapa bagian. Air hujan netes dari ujung rambutnya, tapi anehnya dia nggak bergerak sama sekali, bahkan nggak kelihatan kedinginan. Gue cuma bisa nunduk, pura-pura nggak lihat, walaupun jantung gue udah kayak mau loncat keluar. Suara ketukan itu masih ada, tapi sekarang nadanya lebih berat. Tok, 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 kayak ada tenaga di setiap hentakan, dan entah kenapa makin lama jaraknya makin cepat. Gue mulai ngerasa telinga gue panas, tapi kulit tangan gue dingin banget. Gue mau ngomong sama nenek, tapi mulut gue kaku.
Nenek sendiri masih diem di kursi sebelah gue, matanya nggak lepas dari jendela. Tangan keriputnya ngegenggam gelas teh sampai naklenya putih. Nenek, suara gue pelan banget, nyaris kayak bisikan. Tapi nenek cuma geleng pelan, matanya masih fokus. Gue makin bingung, ini maksudnya apa? Kenapa nenek nggak nyuruh gue nutup jendela atau manggil orang? Lalu, tanpa peringatan, suara ketukannya berhenti. Gue pikir udah selesai, tapi tiba-tiba terdengar suara gesekan, kayak kuku yang diseret di kaca jendela. Srek, srek, suara itu bikin bulu kuduk gue tegak semua. Dari pantulan, gue lihat perempuan itu mulai geser kepalanya ke samping, seakan mencoba mengintip ke dalam. Gue cuma bisa nahan napas dan nekan kaki gue ke lantai biar nggak gemeteran. Nenek tiba-tiba narik napas panjang, lalu berdiri. Gue kira dia mau ngusir sosok itu atau minimal nutup gorden, tapi enggak. Dia malah jalan pelan ke arah dapur, ninggalin gue sendirian di ruang tamu. Gue bengong, apa nenek nggak takut, atau nenek malah kenal sama sosok itu? Pikiran gue mulai kemana-mana, apalagi suasana di luar tambah gelap. Petir nyambar di kejauhan, bikin siluet perempuan itu kelihatan lebih jelas di pantulan kaca. Wajahnya masih tertunduk, tapi dari bentuk tubuhnya, gue bisa ngerasa kalau dia lagi nunggu sesuatu dari dalam rumah. Seketika gue inget cerita yang pernah gue dengar waktu kecil dari bapak. Katanya, di desa rimba ada kepercayaan kuno, kalau ada yang ngetuk jendela pas hujan deras, jangan pernah dibukain, apalagi dilihat langsung. Soalnya itu biasanya bukan orang, tapi penunggu yang lagi nyari temen. Dan kalau lo sampai balas tatapan dia bakal masuk dan gak akan pergi lagi. Gue mulai ngerasa udara di ruang tamu berubah. Dingin banget, sampai nafas gue keluar uap putih tipis. Tangan gue udah basah sama keringat, padahal udara dingin. Suara di luar makin aneh, kayak ada orang nyeret kaki di tanah becek. Srek, srek, lalu berhenti tepat di bawah jendela. Gue bisa ngerasa dia berdiri di sana, bahkan tanpa harus ngelihat. Tiba-tiba, dari dapur, suara piring jatuh terdengar nyaring. BRAKK. Gue kaget setengah mati. Nenek keluar buru-buru sambil bawa sesuatu di tangannya, seikat daun kelapa kering yang dianyam kayak sapu lidi. Tanpa ngomong sepatah kata pun, dia mulai ngibas-ngibasin daun itu ke arah jendela sambil komat-kamit baca sesuatu. Gue nggak ngerti bahasanya, tapi suara nenek serak dan tegas. Angin di luar mendadak bertiup kencang, suara hujan makin keras, dan sosok itu di pantulan kaca mulai pudar. Nggak hilang langsung, tapi kayak kabut yang pelan-pelan disapu angin. Ketika akhirnya nggak kelihatan lagi, nenek naruh daun itu di atas meja. Dia duduk dengan napas berat, matanya kelihatan lelah. Gue langsung nanya, "Itu apa, Nek?" Tapi nenek nggak jawab, cuma ngelirik gue sekilas lalu bilang, "Jangan pernah buka jendela kalau hujan deras di sini, apalagi kalau ada yang ngetuk." Kalimatnya sederhana, tapi nadanya bikin gue nggak berani nanya lagi. Gue cuma diem, duduk di kursi sambil nyoba nenangin napas. Tapi anehnya, walaupun sosok itu udah nggak kelihatan, gue masih ngerasa kayak ada yang ngelihatin dari luar. Rasa nggak enak itu nggak hilang, malah kayak makin nempel di tubuh gue. Seolah-olah dia belum pergi sepenuhnya, cuma pindah tempat, nunggu waktu yang tepat. Di luar, hujan masih deras. Tapi sekarang ada tambahan suara kayak bisikan kecil, samar-samar, nyampur sama suara air. Gue nggak bisa jelas nangkep kata-katanya, tapi entah kenapa gue yakin bisikan itu manggil nama gue. Gue duduk kaku di kursi, ngerasain setiap detik lewat kayak slow motion. Ketukan itu nggak berhenti, malah semakin cepat dan keras, kayak orang yang makin nggak sabar pengen masuk. Nenek masih merem sambil komat-kamit baca doa, dan gue cuma bisa duduk di sampingnya, ngerasa kayak anak kecil yang nunggu dimarahin. Suara hujan di luar udah nggak kedengeran lagi, entah kenapa, yang ada cuma suara tok, 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 itu, kayak semuanya di luar rumah udah lenyap. Gue sempat lihat ke arah pintu, mikir buat lari keluar, tapi bayangan perempuan tadi yang berdiri di luar jendela masih kebayang-bayang. Rasanya kalau gue buka pintu, dia udah nunggu di situ. Gue nyoba ambil napas panjang, tapi malah jadi ngos-ngosan kayak abis lari. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu kedip-kedip beberapa kali sebelum akhirnya mati total. Gelap gulita, gue langsung refleks nyari tangan nenek, dan nenek cuma nyeret gue pelan-pelan ke lantai. "Jangan bersuara," bisiknya pelan,
hampir nggak kedengeran. Di tengah kegelapan, ketukan itu berhenti. Sunyi. Gue pikir udah aman, tapi justru itu bikin gue makin tegang. Dalam hening itu, gue dengar suara langkah pelan di teras, gesekan sandal basah di lantai kayu, satu-satu, makin dekat ke pintu. Gue neken napas sekuat mungkin, takut kalau dia bisa denger. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Gue ngerasa jantung gue mau meledak. Lalu terdengar suara nafas berat, lama, kayak orang yang nyium bau dari celah pintu. Suara itu berubah jadi ketawa kecil, lirih tapi jelas, bikin bulu kuduk gue berdiri semua. Gue mau nutup telinga, tapi takut gerak sedikit pun. Nenek tiba-tiba berhenti baca doa. Dia cuma nyender ke gue, napasnya berat, dan dengan suara lemah dia bilang, kalau dia manggil, jangan jawab. Gue bingung maksudnya apa, tapi belum sempet nanya, dari luar terdengar suara perempuan itu, pelan tapi jelas, nyebut nama gue. 1 kali. 2 kali, suaranya kayak suara orang yang gue kenal, tapi entah siapa. Gue ngejaga mulut gue biar nggak kebuka, tapi godaan buat jawab itu anehnya besar banget. Kayak ada yang narik pikiran gue buat ngomong. Nenek nyubit tangan gue kenceng banget, sampai gue sadar lagi dan nggak jadi jawab. Tiba-tiba suara itu berhenti. Nggak ada langkah, nggak ada ketukan. Gue pikir dia udah pergi. Tapi beberapa detik kemudian, suara ketukan muncul lagi, kali ini dari dalam rumah, tepat di belakang gue. Gue sama nenek langsung nengok bareng, tapi gelap banget sampai nggak kelihatan apa-apa. Ketukan itu sekarang pelan, tapi teratur, seperti yang pertama kali gue dengar sore tadi. Gue mau berdiri, tapi kaki gue lemes. Udara makin dingin, napas gue sampai kelihatan di udara. Lalu, di tengah kegelapan itu, ada suara seretan, kayak kain basah yang diseret di lantai. Suara itu muter-muter di ruang tamu, makin lama makin dekat sama kami. Gue udah nggak tahan, mau teriak rasanya, tapi suara gue nggak keluar. Tiba-tiba lampu nyala lagi. Tapi anehnya, semua hujan, petir, dan suara angin hilang begitu saja. Rumah hening total. Gue lihat sekeliling, nggak ada siapa-siapa. Nenek pelan-pelan berdiri, jalan ke arah dapur, dan bilang, malam ini belum selesai. Kita nggak boleh tidur. Dan saat itu gue sadar, malam ini bakal jadi malam terpanjang seumur hidup gue. Entah gimana gue bisa ketiduran di kursi, padahal semalam gue udah bertekad buat melek sampai pagi. Begitu melek, sinar matahari nyelip lewat celah tirai, bikin mata gue nyipit. Udara udah nggak dingin lagi, malah agak pengap karena sisa hujan semalam. Di luar, gue bisa dengar suara burung, air tetesan dari ujung atap, dan sapu lidi yang digesek-gesek pelan di lantai kayu teras. Gue langsung bangkit, masih agak linglung. Nenek lagi nyapu sambil sesekali nyibak rambut putihnya yang kena angin. Gue keluar sambil nyoba menghilangkan rasa berat di kepala. Tapi begitu ingat kejadian semalam, jantung gue langsung deg-degan lagi. Gue tanya pelan, "Nek, semalam itu, siapa?" Nenek berhenti nyapu sebentar, tapi nggak langsung jawab. Dia buang pandangan ke kebun belakang, matanya agak sayu. "Bukan manusia," jawabnya akhirnya, datar, tanpa lihat ke gue. Gue nunggu kelanjutan penjelasan, tapi nenek malah lanjut nyapu. Gue masih penasaran, jadi gue dorong lagi, maksudnya. Dia menghela napas, lalu bilang, "Di sini, kalau hujan deras, dia suka datang. Jangan pernah buka jendela kalau ada yang ngetuk. Kalau kamu lihat wajahnya, dia bakal ikut masuk dan nggak bakal pergi." Nada suaranya nggak ada nada bercanda sedikit pun. Itu bukan peringatan iseng buat nakut-nakutin cucunya. Gue bisa ngerasain berat di balik kata-katanya. Gue diem beberapa detik, ngerasain angin pagi yang nyelip di sela baju. Otak gue muter, ngebayangin kalau semalam gue beneran buka pintu. Mungkin sekarang gue udah, entahlah. Tapi di sisi lain, gue kepo setengah mati. Apa sebenarnya yang nenek maksud dengan dia? Perempuan yang semalam nyebut nama gue, makhluk itu, atau sesuatu yang lebih parah? Gue mau nanya lebih jauh, tapi nenek tiba-tiba nyuruh gue masuk. "Udah, jangan dibahas." Makin dibahas, dia makin dekat, katanya sambil ngelirik gue sebentar. Tatapan matanya bikin gue nurut. Sepanjang pagi itu, rumah terasa aneh. Walau matahari udah tinggi, bayangan di sudut-sudut ruangan terasa terlalu gelap. Dan kadang gue kayak ngerasa ada yang ngintip dari luar jendela,
Tapi pas gue lihat, gak ada siapa-siapa. Siangnya, gue duduk di kursi dekat pintu, mainin HP yang udah nyala lagi. Anehnya baterai balik ke 60%, persis sebelum mati semalam. Gue nggak ngerti gimana bisa gitu, dan gue nggak mau mikir terlalu jauh. Tapi pas gue buka galeri, ada satu foto baru yang gue nggak ingat pernah ambil. Gambarnya gelap, kayak diambil di dalam rumah tanpa lampu. Di pojok fotonya, ada bayangan samar wajah perempuan pucat dengan rambut basah, matanya kayak langsung nyorot ke gue. Darah gue langsung dingin. Gue nyari nenek, tapi dia nggak ada di rumah. Gue keluar, lihat dia lagi ngobrol sama tetangga di ujung jalan. Gue mau manggil, tapi tiba-tiba dari dalam rumah, gue dengar suara ketukan, pelan, 3 kali, dari arah dapur. Gue berdiri kaku, mikir keras. Siang bolong, nggak mungkin ada yang ngetuk dari dalam. Tapi ketukan itu kedengeran lagi, kali ini diikuti suara gesekan, kayak kuku yang digaruk pelan di permukaan kayu. Gue nggak tahan, pelan-pelan gue jalan ke arah dapur. Cahaya dari jendela dapur bikin lantai kelihatan jelas, tapi entah kenapa udara di sana lebih dingin dari ruangan lain. Begitu gue sampai, semua suara hilang. Gue lihat pintu belakang tertutup rapat. Pas gue mau balik, ada sesuatu yang melitik di ujung mata gue, bayangan panjang, gak jelas bentuknya, berdiri di pojok ruangan, dekat lemari. Gue nengok, tapi gak ada apa-apa. Gue buru-buru keluar lagi ke teras, pura-pura nyantai. Nenek lihat wajah gue pucat, tapi dia nggak nanya. Dia cuma bilang, kalau dia udah nunjukin diri siang-siang, berarti malam nanti nggak akan sama. Kalimat itu bikin gue makin nggak tenang. Gue nggak tahu harus siapin diri buat apa. Dan entah kenapa, dari tadi, di kepala gue masih kedengeran suara perempuan semalam nyebut nama gue. Pelan, seakan dia masih berdiri di luar, nunggu gue nyaut. Siang itu udara di desa Rimba terasa agak berat, meski hujan sudah berhenti sejak pagi. Awan masih menggantung rendah, menyisakan embun di dedaunan bambu yang melingkari desa. Gue duduk di bangku kayu depan rumah nenek, sambil sesekali melirik ke arah sungai di belakang desa. Airnya keruh, berarus deras meski tak lagi diterpa hujan. Ada rasa penasaran yang dari semalam terus mengendap di kepala gue, rasa yang bikin gue nggak bisa tenang. Akhirnya, gue mutusin buat tanya-tanya ke orang sekitar. Di ujung gang tanah yang becek, gue ketemu seorang bapak tua yang lagi duduk di bangku bambu depan rumahnya. Rambutnya putih semua, kulitnya keriput, dan matanya agak sayu tapi masih tajam kalau menatap. Dia kelihatan kenal sama gue karena langsung nyapa. "Kamu cucunya Bu Wati, kan?" Gue mengangguk, lalu duduk di sebelahnya. Setelah ngobrol basa-basi sebentar, gue mulai mengarahkan topik ke yang gue pengen tahu. Gue cerita soal suara ketukan semalam, tanpa nyebut soal siluet perempuan di luar jendela. Bapak itu terdiam lama, pandangannya menerawang ke arah sungai. "Kamu tahu nggak?" katanya pelan, "dulu, sebelum kamu lahir, ada perempuan muda di desa ini yang meninggal tenggelam di sungai itu." Suaranya berat, seperti menyimpan beban cerita yang nggak semua orang mau dengar. Gue makin fokus. Dia lanjut cerita, katanya waktu itu hujan badai turun deras. Air sungai meluap, dan si perempuan itu terkunci di rumahnya. Entah kenapa, pintu rumahnya nggak bisa dibuka. Orang-orang desa dengar teriakannya minta tolong, tapi hujan deras dan petir bikin semua orang nggak berani keluar. Pada akhirnya, perempuan itu memutuskan lompat lewat jendela buat nyelamatin diri. Tapi arus sungai yang lagi banjir nyeret tubuhnya, nggak ada yang bisa nolong. Mayatnya baru ditemukan 2 hari kemudian, terjebak di antara akar-akar pohon di tepi sungai. Gue ngerasa perut gue mual denger ceritanya. Angin sore tiba-tiba berhembus dingin, bikin bulu kuduk gue meremang. Sejak itu, bapak tua itu melanjutkan, tiap hujan deras, katanya dia suka datang ke rumah orang, ngetuk jendela sambil minta dibukain. Dia pikir masih ada yang bisa nolong dia keluar dari rumah yang mengurungnya malam itu. Gue mencoba menelan ludah, rasanya kering. "Kalau dibuka?" tanya gue, setengah berharap jawabannya nggak bakal terlalu seram. Bapak itu tersenyum tipis, tapi matanya kosong. "Kalau dibuka, orang yang buka nggak akan pernah kelihatan lagi. Rumahnya bakal kosong keesokan harinya. Kadang, cuma ada jejak lumpur basah dari jendela sampai ke pintu. Tapi nggak ada tanda orang itu kemana." Gue terdiam, nggak ada suara selain desir angin dan riak air sungai yang terdengar dari kejauhan.
Gue pamit pulang, tapi kepala gue penuh sama bayangan perempuan itu. Sepanjang jalan, setiap kali gue dengar suara daun bambu bergesekan, gue ngerasa kayak ada yang ngikutin. Sesekali gue nengok, tapi yang gue lihat cuma jalan becek dan kabut tipis yang menggantung rendah. Begitu sampai rumah nenek, gue nggak langsung masuk. Gue berdiri sebentar di halaman, ngeliatin jendela ruang tamu yang semalam diketuk. Rasanya aneh, seolah-olah jendela itu nyimpen rahasia yang nggak seharusnya gue tahu. Nenek keluar sambil bawa keranjang berisi daun singkong, terus ngeliat gue bengong. Jangan terlalu dipikirin, kadang, yang datang waktu hujan itu cuma pengen ditemenin, tapi bukan manusia, katanya, lalu masuk ke dapur. Malamnya, gue nggak bisa tidur nyenyak. Meski hujan nggak turun, angin malam desa rimba tetap bawa hawa dingin yang nggak wajar. Suara gemericik air sungai terdengar lebih jelas dari biasanya, padahal jaraknya lumayan jauh. Gue coba mengalihkan pikiran, tapi mata gue terus-terusan melirik ke arah jendela. Sejak hari itu, rasa penasaran gue berubah jadi rasa waspada. Gue mulai ngelihat sungai di belakang desa dengan cara yang berbeda. Bukan cuma aliran air biasa, tapi kayak tempat yang nyimpen kemarahan, kesedihan, dan dendam seseorang yang gak pernah selesai. Dan yang bikin gue makin gak tenang, beberapa minggu setelah gue balik ke kota, hujan deras turun. Malam itu, di kamar gue yang jauh dari desa rimba, gue dengar suara, tok, 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 pelan di jendela. Gue nggak berani buka, tapi dari sudut mata, gue ngerasa ada bayangan rambut panjang yang jatuh menutupi kaca. Gue cuma bisa menarik selimut, pura-pura nggak dengar, dan berharap suara itu hilang. Sampai sekarang, tiap hujan deras, kadang suara ketukan itu datang lagi. Nggak peduli gue di mana. Kalau gue pikir-pikir, sepertinya perempuan itu bukan cuma gentayangan di desa rimba. Dia bawa kisahnya kemanapun gue pergi, kayak masih nyari seseorang yang mau bukain jendela, dan nggak pernah pergi setelahnya. Terima kasih sudah mendengarkan, tapi sebelum tidur, coba perhatikan sekelilingmu. Pastikan, kamu benar-benar sendirian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan cerita terbaru.